الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لأن قال الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يهو في الصدور وفي السماحة في البيع والشراء والتقاضي والقضاء. At-targhib anjuran fil wara dalam sifat wara. Dalam sifat wara. Wara ini tarkul halal. Wara ini tarkul halal. Meninggalkan sesuatu yang halal. Makhafatan karena khawatir terjerumus atau masuk kepada sesuatu yang haram. Berat wara dia. Yang halal ditinggalin sama dia karena khawatir kepada yang bentuk kehati-hatiannya itu namanya. Wa tarki syubhat, dan meninggalkan yang syubhat. Perkara yang syubhat yang samar. Yang samar itu, yang belum jelas antara halal dan haramnya, syubhat. Wa ma yahuku fis sudur, dan apa-apa yang terlintas dalam dada-dada. Wa fis samahah, dan juga anjuran dalam as-samahah, ekonomis, tawasud, tawazun, pertengahan, fil bai' wasyira', dalam membeli dan dalam menjual. Artinya apa? Kalau kita beli jangan ngotot nawarin betul banget, kesian penjualnya. Sama juga kalau kita jual jangan kemahalan, terlalu menindas kepada pembeli. Jangan. Samaha. Wat tagadi wal qada. Juga samaha dalam tagadi wal qada, dalam meminta putusan dan memutuskan. Ya, nanti ada hadisnya semuanya itu. Samhan idza qada wa samahan idza qada. Kalau minta keputusan, ya minta yang baik. Dan dalam memutuskan juga demikian. Tawasud, tawazun. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha", siapa orang yang bertakwa kepada Allah. At-taqwa ini banyak definisinya. Ulama mendefinisikan at-taqwa yang ma'ruf imtithal awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah. At-taqwa. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mendefinisikan at-taqwa khauful jalil, takut kepada Allah. Sifat takut, tanamkan sifat takut kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kun, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini orang yang memiliki sifat takut kepada Allah dimanapun berada, berarti tertanam padanya sifat al-muragabah. Al-muragabah itu sifat yang selalu merasa diawas oleh Allah Subhanahu. Memang hakikatnya demikian. Selalu dipantau, diawas 24 jam. Nggak ada istilah CCTV-nya mati, nggak ada. Jelas 24 jam dipantau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita kan kadang-kadang nggak merasa, betul? Nggak merasa diawas, sehingga enak melakukan satu kemaksiatan kepada Allah. Makanya orang yang memiliki sifat al-muragabah, yang paham bahwasanya paham dia selalu dipantau oleh Allah, sehingga malu kalau ingin melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian khauful jalil. Jadi definisi takwa kata Imam Ali, khauful jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. War ridha bil qalil, ridha dengan ketetapan Allah meskipun sedikit, meskipun pahit buat kita, ridha kita terima. Karena magudir yakun, segala yang ditakdir sama Allah pasti akan jadi. Jadi jangan disumpekin tuh. Al-Imam Al-Haddad dalam qasidahnya mengatakan, la yakthuru hammuk ma gudir yakun.
Jangan banyak sumpahnya ente, dibilang. Yang ditakdir sama Allah pasti jadi. Kok dipikirin sama ente? Jangan. Magudir yakun. Yang ditakdir pasti akan jadi. Layak suruh hammu. Jangan banyak sumpahnya ente, dibilang. Orang semua ditakdir sama Allah, betul? Ya udah, semua yang berjalan, yang berlaku ala ma qadarallah, telah ditakdir sama Allah Subhanahu. Ma qadir yakun, yang telah ditakdir pasti akan jadi. Jadi jangan dipikirin begitu-begitu, jangan. Tugas kita ikhtiar aja, selebihnya tawakal sama Allah. Itu aja udah. Gak usah yang cari, wah enggak, sumpahin pikirin enggak. Apapun, makanya untung kata Rasulullah kan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusannya orang Islam, kata Nabi. Semuanya itu urusannya orang Islam enak, berganjar pahala semuanya, berganjar pahala. In asabathu sarra syakar wa kana khairan lahu. Kalau mendapatkan kegembiraan, kesenangan, kenikmatan dari Allah, bersyukur dia. Maka bersyukur adalah baik baginya. Kan begitu? Wa in asabathu dharra, kalau tertimpa daripada dharra, musibah, sabar. Dia bakana khairan lahu, dan sabar baik baginya. Dapat pahala enggak? Lebih gede pahalanya. Makanya Nabi bilang seluruhnya perkaranya orang Islam baik semuanya. Makanya Nabi saya mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusannya orang Islam. Semua amalnya baik, bernilai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang baik, mau yang nikmat, mau musibah, semuanya dapat pahala. Cuma tadi itu dapat kenikmatan syukur, dapat musibah dia sabar. Dan bahkan yang terbesar pahalanya as-sabru 'alal masaib, sabar dalam menghadapi musibah. Inda sadmatil ula, langsung sabar, itu pahala yang sangat besar. Dikatakan falahu tis'u mi'ah darajah, baginya mendapatkan 900 tingkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sabar dalam mengerjakan taat cuma 300. Kita sabar dalam meninggalkan maksiat 600. Tapi sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu pahalanya 900 lebih besar. Kata Allah, wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Jadi kata Imam Ali, at-taqwa khauful jalil, takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an, wa ridha bil qalil, sedikit ridha dengan ketetapan dari Allah meskipun sedikit. Yang terakhir, wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk negeri akhir. Itu hakikat daripada takwa. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar apa saja tuh? Dari segala urusan yang dia hadapi, dikasih jalan keluar sama Allah. Ini wajib beriman enggak gitu? Wajib. Kalau kita mengingkari bisa kufur, naudzubillah. Wajib itu. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib. Min haitsu, dari segi la yahtasib, yang ia tidak duga-duga. Pokoknya datang aja tuh, dimudahin sama Allah. Ya, sebab daripada takwa. Maka takwa luar biasa. Al-Imam Mahran, beliau mengatakan, Al-Kufi, man kanat ra'su malihi taqwa kallatil alsun an wasfi ribhi dini. Lisan enggak mampu untuk menyipati begitu besar keuntungan agama yang bakal dia dapati. Dimaknai oleh Imam Nawawi Al-Bantani, man tamassaka, siapa orang yang berpegang teguh semua daripada pekerjaannya
bimuwafaqati syar'i, yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka akan mendapatkan pahala yang besar, la tuhsa, yang tidak terhitung, yang mana lisan nggak bakal mampu untuk menyebutkan adat jumlah bilangan pahalanya saking banyaknya. Yang modalnya adalah takwa. Jadi harus tuh. Wa 'an Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halalu bayyinun, kata Nabi Muhammad, al-halalu, yang halal itu bayyinun, jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu ada juga jelas. Nah, wa bainahuma, di antara keduanya, pertengahan antara keduanya, umurul mustabihat, perkara-perkara yang samar, yang belum jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahuinya katsirun minan nas, banyak dari orang-orang. Jadi orang-orang banyak yang nggak tahu, kata Nabi. Kalau yang halal jelas, yang haram di antara keduanya, ini namanya syubhat. Yang orang-orang, kata Nabi, banyak yang nggak tahu. Faman ittaqa syubhat, siapa orang yang meninggalkan perkara yang syubhat, faqad istabra'a, maka sungguh dia telah istabra'a. Istabra, apa itu? Menjaga, lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi orang yang meninggalkan perkara yang syubhat, kata Nabi, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa orang yang jatuh, yang terjun, yang terjerumus dalam perbuatan syubhat, dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan haram. Karai dicontohkan sama Nabi seperti pengembala. Yar'a, yang sedang mengembala, haulal hima, di haula, sekitar al-hima, perbatasan larangan. Yushiku ayyar ta'afihi, maka dikhawatirkan ayyar ta'afihi, akan masuk ke dalamnya. Jadi begini, ada satu batasan, ya, batasan seperti pengembala sedang mengembala hewan-hewannya di satu perbatasan, yang mana nggak boleh hewan-hewannya itu melampaui dari perbatasan. Ya, dilarang, nggak boleh. Ini dimungkinkan nggak hewan-hewan tersebut bakal nyebrang? Peluangnya besar nggak? Nah, ini digambarkan sama Nabi, orang yang berkecimpung dengan perkara yang syubhat akan terjerumus kepada yang haram lebih gampang. Ini anggapannya ini, jadi digambarkan ini cerdasnya Rasulullah nih, biar memudahkan kepada umat. Jadi begini, kita contohkan, ini perkara yang halal, ini yang haram. Di tengah-tengah antara keduanya adalah syubhat. Jelas ya? Syubhat. Digambarkan sama Nabi, karai, seperti pengembala yang sedang mengembala haulal hima, di sekitar batasan ini. Di sekitar batasan. Mengembala di sini. Ya. Ini hewan-hewannya, karena mengembalanya dekat perbatasan, dimungkinkan nggak nyebrang kemari nih? Hah? Mungkin. Dimungkinkan. Besar sekali kena. Nah, ini maknanya tuh. Yushiku ayyar ta'fihi, dikhawatirkan masuk ke dalam. Artinya apa? Jangan deket-deket dengan perkara yang syubhat. Karena terjerumusnya bakal jatuh lebih dekat, jauh-jauh. Kalau dia di sini, selamat gak? Selamat. Nah, itu maknanya begitu. Karai yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'fihi. Jadi kata Nabi digambarkan seperti orang yang mengembala haulal hima, di sekitar al-hima.
perbatasan yang dilarang di situ. Dikhawatirkan masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah sesungguhnya likulli malikin, setiap raja, hima, memiliki wilayah, batasnya. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah sesungguhnya himallah, batasnya Allah, maharimuh adalah yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh kita sampai menerobos perkara yang diharamkan sama Allah. Wa ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya pada jasad ini ada segumpal darah. Idza salahat, apabila segumpalnya itu baik, salahal jasadu kullu, maka jasadnya semuanya akan menjadi baik. Wa in fasadat, apabila rusak, fasadal jasadu kullu, maka jasad seluruhnya akan rusak. Ala, ketahuilah, wahia, yang dimaksud dengan gumpalan itu, al-qalbu, adalah hati. Hati kalau rusak, ya penyakitan dah. Jadi pikiran, kan begitu. Jadi pikiran. Karena banyak pikir, karena penyebab daripada penyakit kebanyakan apa? Fikrah. Makanya orang takut-takutin, COVID, wah kena nih pikiran. Orang yang kena divonis COVID ini, pikiran gitu. Pikiran jadi bahaya ngedrop. Yang padahal kalau misalnya dia nggak tahu atau biasa-biasa, sehat aja udah. Itu pengaruh. Rawahul Bukhari wa Muslim wal arba'atu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentang bagaimana harus penjagaan daripada perkara yang syubhat. Jadi orang yang berkecimpung dengan perkara yang syubhat, ya dia khawatirkan terkena. Bahkan ada ulama yang mencontohkan begini. Terakhir, di situ ada tegangan tinggi. Ada tegangan tinggi. Listrik. Berapa volt yang gede itu? 10.000 misalnya. Gambarnya tengkorak lagi, betul ya? Iya. Berarti bahaya kan tuh? Bahaya. Ada batasnya. Batas mendekati, jangan 3 meter, 4 meter misalnya. Ya. Radiasi itu namanya. Kalau 4 meter ke atas, aman. Nah, dicontohkan yang 4 meter ke atas halal, yang 3 meter terus ke listrik itu syubhat, yang listriknya situ haram digambarkan. Itu digambarkan begitu. Orang kalau misalnya dirinya di 2 meter dekat daripada listrik yang tadi, jadi kan masuk ke ranah apa nih? Hati-hati kan, radiasi. Khawatir kena gak? Khawatir kena. Mirip begitu. Jadi orang yang berkecimpung dekat perkara yang syubhat, anggapan yang radiasi ini syubhat, khawatir bakal kena. Wa waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, bakal kena kesetrum. Imam Haramain. Beliau, siapa yang kenal Imam Haramain? Suatu ketika ayahnya Al-Imam siapa? Juwaini ya? Imam besar ayahnya. Beliau masih kecil, Imam Haramain. Ayahnya pulang dari ngajar, tiba-tiba didapati anaknya itu, Imam Haramain, sedang disusui sama tetangganya. Ditetein sama tetangganya. Kaget dia. Dirampas anaknya, diambil. Ini mulut jadi korek-korek sama dia. Mulut anaknya di korek-korek. Sampai muntah-muntah. Bahkan dikatakan apa? Kakinya dipegang di atas, kepalanya di bawah. Biar semuanya keluar. Ini kenapa ini, Mi? Bukan air susu tetangganya tersebut haram enggak? Sebagai bentuk penjagaan dari ayahnya, kita kan nggak tahu. Bisa aja dia pernah makan haram, segala macam, sehingga terbentuk air susu yang nggak murni halal.
khawatir efeknya terhadap anak. Sampai begitu. Jadilah Imam Haramain luar biasa. Suatu ketika munadharah, ada satu permasalahan ia pengen mengucapkan agak sulit dikit. Dia mengatakan, oh ini mungkin sebab susu yang masa kecil saya isep dulu, dibilang. Tapi begitu tuh. Padahal imam yang luar biasa. Jadi intinya ini makanan luar biasa yang membentuk segala-galanya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqamah kepada kita, senantiasa menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا